Dia bisa langsung mengenalnya. Fadzalikal ladzi yad'ul Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi yang rahmatan lil alamin. Jadi dari situ kita menerapkan 4 kurikulum untuk mencapainya, yaitu kurikulum akhlak, kurikulum logika ilmiah, kurikulum leadership, dan kurikulum entrepreneurship. Kurikulum tadi kita memang punya metodenya. Untuk kurikulum akhlak itu sendiri kita pakai metode keteladanan. Kalau kurikulum logika ilmiah kita langsung melakukan, sering bereksperimen. Untuk kurikulum leadership kita menggunakan SAS, Sekolah Alam Student Scouting. Jadi kegiatannya itu ada outbound, ada kemah, ada susur sungai, pokoknya kegiatan alam terbuka. Untuk kegiatan entrepreneurship kita langsung praktek juga, dan kalau sudah bentuknya ke level kelas yang atas kita magang bersama maestronya. Ya, karena kita menganggap alam ini adalah laboratorium tanpa batas. Ya, banyak bisa membentuk karakter di situ. Terus alam juga ibarat peribahasa, alam terkembang jadikan guru. Jadi dari alam ini sebenarnya banyak bisa kita pelajari. Kita tidak harus membentuk sesuatu yang imitasi, tapi langsung belajar di alam. Kalau Ramadan kita tetap cuman mungkin intensitasnya karena anak-anak ya, jadi posisinya kita agak mengurangi dikit bentuk kegiatan yang terlalu memforsir tenaga. Tapi tetap didesain sama fasilnya, kegiatan itu yang membahagiakan walaupun bermain, tapi jangan terlalu yang energik, takutnya nanti mereka kehausan, tapi tetap harus dalam bentuk kegiatan yang membahagiakan mereka. Iya, biasanya di awal kita ada tarhib Ramadan, jadi di situ kita kasih anak-anak itu wawasan tentang Ramadan, pengantar. Jadi saat mereka masuk ke bulan Ramadannya mereka tahu. Jadi jangan pas masuk masih bingung nih apa, kenapa. Jadi di awal sudah dikasih tahu dulu, nanti di bulan Ramadan kita akan melakukan aktivitas puasa, aktivitas sholat tarawih berjamaah, terus sahur, mungkin kan kumpul bersama keluarga. Jadi konsepnya sekolah alam itu sendiri, kita itu kan hakikat manusia awalnya itu kan sebagai rahmatan lil alamin. Jadi rahmat untuk semesta alam lah. Jadi berangkatnya dari situ konsep awalnya. Jadi memang mendekatkan anak itu di alam yang sesungguhnya, biar mereka itu lebih natural lah intinya. Natural dan lebih tahu siapa sih mereka itu di alam ini gitu, penciptanya siapa, nanti balik lagi ke situ. Tapi berangkat kita juga, landasan kita juga tetap Al-Quran sama hadis, dan juga keseharian kita juga merujuk ke sana semua. Jadi itu unsur awalnya itu dari itu tadi, yang rahmatan lil alamin tadi. Kalau kegiatan khusus, biasanya kalau untuk adik-adik atau kelas kecil itu, kita biasanya banyaknya fun game aja. Anak-anak tuh game seru, tapi tidak mengurangi makna dari puasa mereka sendiri. Apalagi untuk adik-adik kelas kecil, TK, itu masih belajar. Jadi mereka juga masih puasanya ada yang setengah hari, ada yang bisa kuat full. Jadi kegiatan juga kita batasin. Jadi gerak aktivitas mereka yang biasanya outdoor, itu juga kita batasin tidak terlalu banyakkan indoornya. Biasanya untuk Ramadan seperti itu, tapi tetap untuk di indoornya main di pagi hari atau ice break lah kalau kita bicaranya itu di sekolah tetap kita lakuin. Pemain apa ini? Mantan dulu mas, kita
tentuin siapa yang jaga. Cacing kembang pocong. Bara yang jaga. Dengan melihat kondisi pendidikan saat ini, jadi terdorong teman-teman juga membuat Sekolah Alam Sriwijaya. Nah, metode dari Sekolah Alam Sriwijaya ini dia berbeda dari sekolah biasa. Sekolah yang biasa kita sudah tahu belajar menggunakan papan tulis, meja, kursi, dan sebagainya, dan ruang kelas. Kalau di Sekolah Alam ini, anak-anak dibawa di tempat, di lingkungan alam. Jadi belajarnya bersama alam. Misalkan kalau di sekolah biasa kita belajar tentang cacing. Jadi cacing itu kalau di sekolah biasa cuman lihat ini cacingnya, ini bentuk cacingnya. Tapi di sekolah alam tidak. Kalau kita belajar cacing, kita yang mencari cacing, teman-teman anak-anak tadi kita suruh untuk mencari, kita ajak untuk mencari cacing, dan mereka akan melihat sendiri cacingnya seperti apa dan merasakan seperti apa. Itu yang metode dari Sekolah Alam, langsung praktek. Rasulullah itu ditempah dari kecil itu di alam, tidak di ruangan kelas dengan ukuran 4 kali berapa, karena dari situ kita mencontoh Rasulullah dengan ditempa di alam. Jadi anak-anak dengan ditempa di alam, imun mereka akan lebih kuat dari anak-anak yang tidak ditempa di alam. Jadi kita tuh sistem sekolahnya inklusi. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus juga kita terima. Jadi sama kayak biasa dia main sama temennya, tidak dibedakan gitu. Itu faktor utama, bukan faktor sih. Kita tujuan utama kita memang tidak membeda-bedakan anak-anak itu gitu. Jadi mereka itu tetap merasakan bahwa mereka sama dengan yang lain dan mendapatkan hak yang sama juga dengan anak-anak normal biasa gitu. Jadi kita juga memperlakukan mereka juga ya biasa, itu tidak khusus kamu dibedakan, enggak, sama itu. Jadi mereka kita gabung dalam satu kelas, tapi tetap tadi dilihat ya ada helpernya yang memang butuh helper, kita kasih helper dia, helper itu yang dampingin dia itu. Jadi beberapa anak kebutuhan khusus ini ada yang nggak masuk karena ada satu orang anakku nggak masuk. Biasanya helpernya ada 2. Kalau tadi Aska itu cuma 1 helper karena dia sudah mampu sebenarnya bisa sendiri, tapi karena kelasnya banyak, anaknya banyak, saya butuh orang untuk bantu juga gitu. Karena untuk anak berkebutuhan khusus, kalau di Sekolah Alam di Sriwijaya ini untuk pembelajaran itu sama dengan anak biasa, tapi capaiannya aja yang kita bedain gitu. Kita nggak bisa samain, misalnya kelas 2 teman-temannya udah bisa tuh sampai 100 misalnya pembilangan, misal nih dia belum bisa, misalnya cuma sampai 20 aja. Tapi apa yang kita kasih itu tetap sama, cuma capaiannya tadi dia tidak bisa disamakan juga dengan temennya gitu. Pembelajarannya sama bareng-bareng, tapi mungkin nanti yang didapat sama dia tadi tetap berbeda gitu, tidak disamakan rata. Bareng-bareng sama temennya tetap gitu.
untuk anak berkebutuhan khusus, kita memberikan perhatian, kasih sayang, dan perlakuan yang sama, cuman ada sesuatu yang kita bedakan adalah dalam pencapaiannya. Nah, misalnya anak yang memang dalam menalar sesuatu dia terbatas, kita tidak akan terlalu memaksa dia untuk mencapai standar orang normal. Juga misal dia keterbatasan dalam hal fisiknya, mungkin dia tidak harus juga sama temennya larinya jauh, misalnya bisa capai berapa kilo, dia cukup untuk dapat segini aja udah cukup. Tapi untuk hal-hal yang lain dia akan mendapat perlakuan yang sama supaya dia bisa merasakan hidup dalam dunia yang normal seperti apa. Jadi tidak ada perbedaan yang membuat akhirnya dia tuh terkucil. Aktivitas anak yang memang jadi rutinitas di awal datang, mereka biasanya adaptasi dulu, duduk atau mau main, menikmati alam sekitar sekolah. Habis itu mereka mulai melakukan tugas-tugas mereka, misalnya yang piket. Setelah piket mereka akan sholat duha. Kalau yang masih anak-anak kecil, mereka sholatnya bareng-bareng, wuduknya pun bareng-bareng. Tapi untuk yang sudah paham untuk bisa sholat sendiri, mereka akan melakukan sendiri-sendiri tanpa harus dikomandoi lagi sama guru. Setelah selesai sholat duha, mereka akan kumpul bersama, mengaji dan setor hafalan bersama ustadznya. Kegiatan rutin biasanya kalau untuk sholat duha sama ngaji itu kegiatan rutin kita, walaupun nggak Ramadan itu tetap kita lakukan untuk adik-adik. Tujuan kita itu melaksanakan sholat duha sama ngaji itu pembiasaan adik-adik juga, untuk kelas kecil khususnya itu belajar sholat, sama pembiasaan mereka juga bisa baca Al-Quran, juga hafalannya tetap itu juga nomor 1 kalau di kita. TK sampai SD itu keseluruhannya itu sekitar 30 fixnya. Fixnya itu 30 anak. TK-nya sendiri ada sekitar 10 anak, selebihnya 20 anak itu untuk SD. Tidak yang serius seperti apa itu enggak, tapi tetap mereka esensi puasa itu tahu gitu ngapain. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh marah. Kalau mau buka nggak boleh depan kakak-kakak, misalnya harus sembunyi, itu mereka udah paham. Untuk sekarang sih kita karena ini juga pandemik ya, jadi anak-anak juga paling sampai zuhur. Tetap kita sholat zuhur bareng bersama di sini, baru pulang. Kegiatan Ramadan di Sekolah Alam ini, alhamdulillah setiap tahun di Sekolah Alam mengadakan, kalau misalkan di hari kita tentukan seperti menyambut Ramadan, tahrib Ramadan kita ada, dan pas Ramadan juga kita melaksanakan seperti buka bersama anak-anak, aktivitasnya kita sedikit rem. Nah, biasanya di bulan lain anak-anak dilepaskan atau belajar di alam, misalkan di lari-larian dan sebagainya. Tapi kalau di bulan Ramadan kita sedikit kasih banyak ke agama. Jadi misalkan tentang seputar Ramadan, tentang peraturan, tentang batalnya puasa dan sebagainya. Jadi itu yang bikin kita mengadakan tahrib Ramadan dan sebagainya.
Kalau udah selesai yang rutin, pagi itu kan agenda rutin setiap pagi, baru kita masuk ke kegiatan belajar mengajar. Misalnya hari ini tema apa ya, mengenalkan makna puasa. Nah, nanti setelah jam berikutnya apa, sahur itu seperti apa, jam berapa kita harus sahur. Jadi per item kita akan jelaskan sampai anak itu paham. Di sekolah alam sendiri, syarat pertama sebelum kita memberikan materi ke mereka, kita harus membuat mood mereka bagus dulu. Jadi saat mereka moodnya belum bagus, maka tugas ataupun tanggung jawab guru untuk membaguskan mood. Misal yang tadi masih cemburu, jadi bagaimana pendekatan guru supaya anak-anak tadi nyaman. Jadi kita tidak akan memaksa anak kalau moodnya belum bagus untuk langsung masuk dalam kegiatan. Jadi kita beri waktu dia untuk membaguskan moodnya dulu, bisa jadi dengan pendampingan atau mungkin dia butuh sendiri dulu gitu, atau dia butuh berkeliling-keliling main lari-lari dulu. Intinya kan si anak akan lebih tahu apa yang harus dia lakukan dulu, tapi tetap dengan kesepakatan. Nanti kalau misalnya si anak sudah mulai bagusnya, nanti langsung gabung bersama teman-teman seperti itu. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Kota Palembang salah satu warisan adiwastranya adalah jumputan. Kota Palembang punya teknik jumputan yang spesial. Ada titik 7, titik 5, ada titik 9 yang dimana ini sudah dikenal dari zaman kerajaan Palembang Darussalam. Saya merasa dan teman-teman di sini di Sekolah Alam Sriwijaya merasa hal ini penting untuk diwariskan kepada adik-adik kita yang saat ini bersekolah di Sekolah Alam Sriwijaya, agar mereka mengerti bahwa Palembang ini punya warisan adiwasra yang sangat indah dan diperkenalkan sejak dini agar mereka juga bisa memahami dan juga lebih mengerti kain-kain Palembang. Setelah itu nanti ke depan kita akan mengembangkan warna alam. Ya, semua dibuang kira-kira 3 liter. Diperas-peras sedikit. Oke. Ya. Sudah cukup. Diperas, langsung dimasukin satu-satu. Ya, pelan-pelan masuk. Ya, sampai merata. Yuk, masuk. Ya. Udah, itu boleh diangkat. Untuk pewarnaan kimia cukup sebentar. Ini disisihkan, masuk. Tadi guntingnya masukin, masuk. Awas, hati-hati kena baju. Ya. Cuci dulu tangannya biar enggak. Oke, cuci. Kita coba buka ya satu. Ini cukup mudah sekali buatnya. Nah, boleh dipegang. Ini udah jadi, langsung dijemur. Ini bisa untuk buat baju. Ini hasilnya, boleh pegang? Ya. Hanya 15 menit kita selesai. Cepat. Harapannya jangan sampai nanti setelah Ramadan tidak ada bekas sama sekali. Paling tidak mereka akan merindukan Ramadan selanjutnya, yang setelah itu akan tertanam jiwa-jiwa yang memang sudah ditanamkan saat Ramadan, misal melatih kesabaran, terus juga banyak bersyukur, bersedekah. Nah, harapan kita setelah Ramadan, karena sudah ditempa di saat Ramadan, harapannya setelah Ramadan mereka bisa tetap mempertahankan nilai-nilai tersebut.
Kalau kita balik lagi ke makna Ramadan itu sendiri, untuk kita kan kembali lagi nol ya. Gitu. Ya, harapan kita guru-guru juga anak-anaknya nanti setelah Ramadan jadi lebih baik. Jadi apa yang didapat mereka di Ramadan itu berterus itu untuk 11 bulan berikutnya sampai ketemu Ramadan lagi gitu. Tentu saja utama memang akhlaknya ya, akhlak anak-anak juga harus lebih baik lagi gitu, dengan orang tua terutama, dengan gurunya, dengan adik-adik gitu, dengan lingkungan mereka lah intinya. Pasti itu doa kita semua lah untuk anak-anak. Semoga mereka bisa konsisten untuk menjalankan puasa dan bisa mengetahui makna dari bulan puasa tersebut. Tidak hanya mereka merayakan, tapi bisa merasakan dengan nuansa Ramadan ini, biar mereka bisa lebih kuat, lebih sering ibadah, lebih banyak menjalankan ibadah-ibadah yang Allah anjurkan.